ada yang kayak suara-suara orang lompat gitu. Tapi ya tingkatannya bukan lompat ya ukuran manusia kecil gitu kan. Iya. Jadi gemanya volumenya tinggi, bluk bluk bluk. Oh, Nah, gitu. kayak gitu. Jadi ya kayak orang yang gede lah. Iya. Soalnya apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini yang cuaca habis gerimis, alhamdulillah sekarang udah reda ya. Dan saya melanjutkan perjalanan menuju ke rumah ataupun tempat tinggalnya seorang bapak-bapak yang luar biasa banget. Perjuangannya hidup di tengah hutan untuk bertahan hidup, tinggal di tempat seperti ini ya teman-teman. Ini tuh masih di tengah perjalanan, jadi menuju ke tempat tinggalnya itu masih jauh teman-teman, masih sekitar 1 kilo ya. Jadi jalannya seperti ini. Sebenarnya tadi saya naik motor, cuman saya simpan di sana. Saya pengen melihat suasana hutan pindasnya seperti ini. Dan di sini ada sebuah kayak apa nih, pos ya, pos perhutani atau apa nih teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada tulisan KPH Sumedang, TPG Pasir Salam, Tanjung Kertanya. Ini sekitar Kecamatan Tanjung Kerta. Jadi informasinya ini tempat penampungannya getah-getah pinus seperti ini nih teman-teman. Oke. Nah, ditampung, nanti dikumpulin di sini ya. Ini tempat nampungnya. Jadi hutan pinus ini dimanfaatin, dia ambil getahnya untuk apa ya, bahan thinner atau bahan apa nih ya, pokoknya seperti itu. Ini suasananya, mungkin penyadap getahnya udah pada pulang atau lagi libur ya, sepi banget ini. Nah, kita lanjutkan perjalanannya lagi. Di sini Iya. jadi sering ada penampakan. Nah, ini kan batas, itu kan ada gubuk. Oh, sana ada gubuk ya, Pak ya? Gubuk tangga lah karena Iya. itu di sininya batas kebun abah tuh, pohon yang besar. Iya. Sana kurang lebih 150 meter panjangnya, lebar 90-an lah ada. Iya. Kurang lebih. Nah, di sini itu suka ada penampakan. Ya bukan kata abah aja, orang lain juga suka bilang di daerah jalur ini. Jadi ke sana ada batu besar. Ada batu besar, Bah? Ada batu besar di sana. Itu batunya ada penghuninya, Bah? Ya bukan kayaknya, jadi info dari beberapa orang. Iya. Ya dikatakanlah umumnya Iya. seorang perempuan dan seperti itu. Biasanya kuntilanak gitu. Oh. Dia bilang kayak gitu. Nah, Jadi di batu besar itu ada batu besar itu sosok kuntilanaknya. ya yang namanya itu umumnya disebut Oh. perempuan, bukan dandanannya bukan perempuan manusia biasa. Iya. Terus dari wajahnya, Iya. terus bukan orang sini walaupun manusia juga. Jadi Iya. kesimpulannya disebutnya kuntilanak. Kayak yang di sana jalur ini. Iya. Bahkan abah sendiri juga kalau di malam hari atau siang hari kadang-kadang kalau masuk ke sana kan tahu sendiri ini kan rimbun. Iya. Jadi suka merinding juga. Jadi Iya. kalau di sana, alhamdulillah kalau ke sana itu menuju ke gubuk abah. Oh, ke sini, Pak. Nah, ke sini. Iya. Nah, kalau yang di sana itu penampakannya dia itu suka uluk salam. Oh, Nah, gitu. adapun yang tidak uluk salam, cuman lewat aja sosok Iya. tubuh ya manusia. Iya. Nah, yang mana abah sadar kok itu udah bukan manusia gitu, hilang aja gitu. Jadi yang mana udah sadar, tapi di saat itu sosok tubuh itu muncul lewat. Nah itu, loh, kok ada manusia lewat? Nah pas sadar, jam segini, Iya. misalkan tuh jam 2 atau jam 1, jam 12 gitu kan. Iya. Nah, itu hilang. Nah kalau sosok tubuh ada juga, cuman sekilas, tapi ya uluk salam, assalamualaikum. Iya. Nah ternyata pas dilirik nggak ada. Itu di sana, terus ada suara. Sekitar sini, Pak? Ya sekitar itu menuju ke tempat tinggal keluarga.
Terus ada yang kayak suara-suara orang lompat tuh. Tapi ya tingkatannya bukan lompat ya ukuran manusia kecil gitu kan. Iya. Jadi gemanya volumenya tinggi, blub blub blub. Oh, Nah, gitu. kayak gitu. Jadi ya kayak orang yang gede lah. Iya. Soalnya apa? Ada yang menemukan sosok tubuh ya ukuran, kalau ketinggian pohon kelapa itu kan bisa 15 meter lebih. Iya. Nah, terus besarnya juga jarinya itu sebesar paha manusia. Nah, kalau itu di jalur sana. Di sekitar sini, Bah. Ya sekitar sini juga masuk ke wilayah daerah ya kaki Gunung Tampomas. Iya. Nah, itu banyak info. Terus ke daerah sana pun juga sama. Ke sini, Bah. Ya daerah sana. Iya. Itu ya sering ada penampakan. Jadi sosok tubuh ya jelas-jelas bukan manusia. Jadi tubuhnya tinggi besar. Ada yang tinggi besar, ada yang ukuran manusia, wujud kakek-kakek, ya ukuran setengah baya lah, di atas 50, nenek-nenek. Iya. Ya sebelah sana. Sini, Bah. Ya ke sana gitu kan, ke sana menuju ke perbatasan kaki Gunung Tampomas, ke pedesaan, ke sana ke bawahnya. Iya. Gitu. Tadi Kalau kata Abah kan ada sosok tinggi besar. Itu biasanya sosok tinggi besar itu sosok genderuwo gitu, Bah. itu walau alam. Jadi cuman ada info kalau genderuwo katanya. Iya. Jadi sosok kelamin perempuan kan, yang nama genderuwo itu katanya besar, katanya kan gitu. Terus rambutnya panjang. Cuman ada bedanya. Bukannya wewe gombel itu, Bah. Nah, itu ya tergolong itu. Cuma kalau ini sosok tubuh tinggi besar, ada yang bilang bahasa umumnya itu buta ijo katanya. Oh, jadi sosoknya Gitu. sosok buta ijo. Dia tinggi besar. Iya. Ya, ukuran jarinya juga ya ukuran sebesar paha manusia. Nah, itu sudah kebayang kan, seumpama megang kepala manusia 5 itu kan bisa kepegang. Nah, kalau itu dari kan ada titik-titiknya, daerah situ, terus daerah dekat apa namanya Karoma, ya di Bukit Pasimanggar. Nah, itu jadi tidak disamakan. Misalkan ini selalu ada di sini, tidak. Misalkan itu selalu ada di situ, tidak. Jadi satu tempat beda itu penampakannya. Nah, itu penampakannya daerah sini ya selalu nampak sosok tubuh perempuan yang dikatakan kuntilanak. Di sana juga ada tetap. Terus kalau di sana itu selalu rutin, bukan dari info atau Abah sendiri. Nah, selalu rutin ditemukan sosok tubuh nenek-nenek ya udah tua banget gitu. Terus dari segi dandanannya sangat beda dengan dandanan manusia. Nah, itu pakainya kayak gimana sih, Bah? Kok beda gitu? Beda. Jadi dari jenis kainnya itu jelas-jelas beda gitu. Jelas beda. Kayak yang pakaian putri atau gimana, Bah? Bukan. Kalau pakaian putri itu selalu ada penampakan di dekat gubuk yang dulu. Nah, itu dari bawah kan mata air naik ke atas. Nah, itu rata-rata ditemukannya sosok tubuh perempuan dandanan kayak di film keraton lah gitu. Kayak dayang-dayang. Kayak ini, Bah, kayak putri Ratu Pantai Selatan. Nah, kayak gitu. Dandanannya itu dikatakannya itu pri katanya. Oh, ipri. Yang banyak orang nyebut gitu. Kalau yang dinamakan kalau orang sini mah bilang apa namanya, aduh lupa lah, yang kajajaden. Jadi kajajaden itu bisa berubah wujud manusia nenek-nenek tua, ternyata berubah jadi macan. Nah, itu sering nampak. Ya, tapi tidak bisa dipastikan misalkan malam Jumat atau malam apa, tidak itu. Cuman secara tidak disengaja, yang mana rata-rata itu umumnya di sore hari. Bah, kita ke sana, Bah. Oke, ini salah satu jalan menuju ke hutan ya, Bah ya? Ya, itu menuju ke hutan sama menuju ke pedesaan.
Oh, ada juga bah ke sini. Ya ada kurang lebih dari sini 1 kilo ke pedesaan. Ke pedesaan itu. Ya. Tapi jalannya masih jalan setapak gini bah. Nah jalan setapak tembus ke sana, jalan sih sudah besar tapi Iya. tidak bisa dilalui oleh mobil. Oh. Motor aja ya hitungan orang yang terbiasa naik motor. Kalau orang yang nggak terbiasa mah ya repot. Repot ya. Namanya jalan masih bebatuan. Beda dengan jalur ke sana, jalannya terurus. Kalau ke sini kan tidak terurus. Iya. Sebentar bah. Abah kan tadi cerita terkait sosok yang tinggi besar yaitu Buto Ijo ya. Iya. Itu di sekitar mana bah? Itu rata-rata orang yang menemukan yang sudah menjalankan urusan duniawi atau kesugihan dari Bukit Pasir Manggar. Nah itu bukan hanya info dari 1 orang. Iya. Jadi dari beberapa orang. Nah itu selalu ada penampakan Sosok. bukan seperti itu lagi sosok itu. Iya. Tinggi besar gitu. Jadi sosok itu muncul ke berarti yang orang yang bersangkutan yang punya tujuan. Yang punya tujuan. Oh, yang datang ke sana ya, ke tempat itu. Sana, iya. Itu tujuannya sosok Buto Ijo itu untuk nakut-nakutin supaya kita gagal gitu, atau ada tujuan lain, Pak? Jadi kan gini, menurut pengalaman. Iya. Jadi ada ya bukan pengalaman lagi lah. Jadi dipelajari sama Abah, namanya nafsu itu kan ada yang nafsu baik, ada yang nafsu kurang baik. Nah, yang mana yang kurang baik? Jadi jelas-jelas seolah-olah dipancing atau dilobi atau diajak supaya jadi pengikutnya. Nah, berarti kan jelas-jelas termasuk ya kemusyrikan atau tergolong orang musyrik yang mana ngikut sama mereka. Iya. Itu apa permintaannya, walaupun apapun yang diminta, hasil pembicaraan yang udah dicukupi. Nah itu. Cuman yang mana ya seorang manusia yang punya agama lah, punya dasar yang sudah ditentukan, jelas-jelas itu kan di luar aturan. Nah itu untuk orang yang menjalankan. Nah adapun juga yang orang yang tidak, walaupun ada yang ingin menjalankan, karena sosok tubuh itu muncul, dia kan bisa takut atau berpikir ya, sampai tidak jadi. Nah itu ya. Jadi pengikut lah intinya itu. Nah tadi Abah juga bilang kan di saung yang tadi pertama ya Abah ya, itu ada tamu yang sering ditemani sosok wanita cantik. Nah sosok wanita itu dari golongan apa Abah? Jadi beberapa tamu bilang, soalnya kan urusannya nyambung dengan apa yang dia butuhkan. Cuman beda yang datang, tujuannya sama. Terus pembicaraannya beda tapi tujuannya sama. Nah itu sama yang dia inginkan. Nah itu jelas-jelas kan hasil info-info itu sama apa juga kan dipelajari, yang mana simbol atau siloka ya, bisa dinyatakannya caranya gimana. Nah, itu ya seolah-olah dibuat PR atau pekerjaan rumah, atau di situ juga Abah jelas-jelas harus bisa membedakan antara yang baik atau yang kurang baik. Nah itu rata-rata info bukan hanya dari 1 orang, selalu. Nah bahkan Abah kan sampai menjalankan tidur di situ sering penasaran gitu, cuman kok ada bedanya. Ya udahlah, pikir Abah cuman ya mimpi. Tapi kalau disebut mimpi, masa dari beberapa orang kok selalu infonya sama. Nah itu sama, bahkan ada yang sempat berbicara. Nah, padahal Abah kan dari awalnya tidak menceritakan di sini ada ini, di sini ada tidak sama sekali. Ya walaupun di Karoma, ya di Bukit Pasir Manggar tidak. Yang mana ingin nginep ya silahkan. Cuman tata cara dan aturan ya pakai ya kan di Karoma ya wiridikir lah. Ya jangan sampai minta bantuan kepada para eyang atau para kesepuhan atau para buyut. Nah, paling diutamakan ya wiridikir sebisa-bisanya, di situ harus menjalankan semampunya. Yang mana minta
ya jelas-jelas itu kan di luar aturan. Iya. Karena tidak diwajibkan menurut hukum Islam meminta sama orang yang sudah tidak ada. Nah itu beda dengan yang meminta bantuan sama para makhluk, itu kan beda. Itu. Ini Abah, kan banyak yang datang ke Abah minta diantar ke tempat-tempat yang ada di sini ya Abah ya. Itu ada nggak Abah sampai tamu? Itu ada nggak tamu yang datang ke Abah diantar terus dia sampai pingsan melihat sosok gaib gitu Bah? Nah itu dari tahun 2000 kurang lebih sebelum tahun 2013. Nah jadi ada info orang itu pengen menjalankan nikah sama Pri. Nikah sama Ipri? Iya. Ipri itu dari golongan apa sih Bah? Jin? Ya. Apa siluman atau apa Bah? Ya sama aja lah, golongan jin aja gitu kan. Iya. Nah jadi ada info di mata air itu. Di mata air itu, ya. Bahkan Abah juga sempat berbicara. Iya. Oh kenapa istilahnya masih muda, punya wajah, Iya. dan bisa usaha. Iya. Menurut Abah pribadi lebih baik menikah sama cewek cantik atau kaya. Iya. Nah, itu kan kalau ingin dibantu dari segi usaha. Ternyata dia maksa. Nah maksa malam pertama dia kabur. Naik dari bawah naik ke atas. Iya. Jam 8 lebih 3 menit. Iya. Nah, itu malam Jumat waktu itu lari terbirit-birit karena kurang lebih itu 4 meter kakinya ada yang narik. Oh. Tubuh badannya. Badannya tuh. Ditarik dengan ada yang bicara kamu tidak ada bagian di sini, bagiannya di atas. Oh. Berarti kesimpulannya Iya. tidur di Eyang Pakujaya. Iya. Nah itu akhirnya dia gagal. Iya. Nah, tidak jadi, ada info ya mencari sangat ke daerah ya Wetan itu kan timur. Iya. Nah, dia berangkat ke entah Jawa Tengah entah Jawa Timur. Iya. Padahal antara belah Wetan dan Wetan atau sebelum timur kan atau timur itu kan beda. Iya. Jadi belah Wetan ya tidak jauh itu antara timur dari tempat tinggal Abah ukuran 1 kilo lah. Cuman dia punya keyakinannya ke timur. Ya, akhirnya lari mencari syariat. Waktu tengah hari besoknya sudah ada di Jawa Tengah. Nah cuman ada lagi yang tersisa 1 orang. Jadi dia punya tujuan yang mana belum selesai. Nah saya tidak akan pulang karena saya ditanggung jawab sama seseorang untuk biaya untuk bekal. Nah, waktu itu maghrib. Nah Abah menjalankan sholat maghrib di atas mata air, di situ buat tempat duduk. Nah ternyata kayak orang kesurupan Si itu, orang tersebut. Nah pokoknya namanya si A aja tidak disebutkan. Nah walaupun dia jelas pengalaman dan perjalanan itu bareng sama Abah. Iya. Itu jelas-jelas apa namanya, tidak ya kata bahasa Sunda mah temicen celi temicen panon, jadi tidak membuang mata atau telinga karena itu bukti. Nah, pertamanya sebelum terjadi kayak orang kesurupan, ada suara volumenya besar sekali. Suara itu Orang ketawa kayak pakai sound system. gede banget Bah. Iya, setelah maghrib. Iya. Nah setelah itu Abah doroh ya sebisanya Abah di situ kata bahasa Sunda malah memohon Iya. izin dan ridhonya atas nama Allah. Nah setelah itu Abah belum pamit, bahkan rokok pun juga bisa dikatakan baru nyala, terus kemenyan pun juga masih ngebul. Nah di situ orang tidak sadar. Nah Abah sampai kaget. Nah, apa yang dikatakan kaget sama Abah, ditanya, dia suruh istighfar, disebut namanya, dia malah matanya melotot. Abah kabur, ya ada istilah jadi gugur sebelum tempur kan malu. Iya. Hitungan. Jadi namanya apalah, jiwa kasatria itu kan tidak diperbolehkan sebelum gugur, sebelum tempur gitu kan ya. Walaupun gugur, kalau sudah tempur tidak masalah. Iya. Berarti jelas-jelas jiwa kasatria atau pahlawan. Nah di situ apa yang harus Abah katakan atau ucapkan?
sedangkan beberapa menit dia keadaan melotot. Nah ternyata jadi di alam sadarnya itu kedatangan sosok tubuh kakeknya. Oh iya. Nah kakeknya. Nah setelah itu akhirnya Abah tenang, dia juga tenang menjalankan tidur. Itu sama, tidak jauh dari jam 8 dia naik. Cuman ada info-info yang bisa dimengerti sama mereka. Nah itu. Terus itu yang pertama. Dan yang kedua tahun kemarin. Belum lama berarti dia, Pak? Belum lama. Nah Abah nganter ke Bukit Pasir Manggar. Nah Abah menyalakan, begitu Abah turun menyalakan rokok, baru 2 kali ngenyot, kopi juga masih panas, belum Abah minum. Ternyata orang tersebut sudah lari turun. Oh. Abah kan kaget, kok Iya. kenapa senter sampai kenceng banget. Oh berarti kejadian malam, Bah? Ya malam, selalu malam. Iya. Nah itu begitu turun langsung dia nyungsep, dia sudah tidak sadarkan diri. Pokoknya Abah tidak sebut namanya dan tempatnya. Iya. Yang penting yang mana dia yang mendengar ucapan Abah, ya dia tidak yakin, tidak akan marah karena dia memang yang menjalankannya. Iya. Nah di saat itu Abah tanya ada apa. Setelah di sini ya menceritakan yang ditakutkan sama mereka aja, cuman itu tidak akan sebutkan ada apa-apanya gitu ya, cuman, Pok. ya dari saat perjalanan kurang lebih dari sini ke sana itu ya 1 kilo lah kurang lebih. Jauh ya, Bah? Nah dikarenakan orang yang nganter ada 2, 3 sama Abah, ya Abah kan serahkan sama rekan yang nganter, sok aja sama kamu bawa di gandeng. Nah itu dari perjalanan setelah di saat kejadian sampai datang ke gubuk Abah di sini ya kurang lebih setengah jam baru dia bisa ngomong. Oh. Nah itu Udah sadar berarti ya, Bah ya? udah sadarkan diri. Kenapa kamu bisa begini? Akhirnya dia menceritakan menemukan anu aja, cuman kayak gitu aja. Jadi sosok yang menakutkan gitu, Bah? Entahlah kalau soal itu mah Abah tidak akan bicarakan. Kalau soal itu yang mana dia terjadi sampai bisa dikatakan setengah pingsan. Di saat itu sampai dari sana ke sini ya di gandeng. Tapi itu alhasil bukan dalam arti kegagalan. Iya. Cuma itu kan di sini itu urusannya bisa masalahnya gitu kan ya. Masalahnya masih bisa dirundingkan dengan secara manusiawi lah kalau soal itu. Jadi masalahnya kan orang datang ke Abah itu minta saran pendapat atau caranya gimana nyareat gitu kan ya, ada nyareat ya. Pertamanya tujuannya silaturahmi, nyareat atau berbicara ya, hikmah-hikmah itu kan bisa dibahas atau dijelaskan. Nah itu jadi orang yang datang itu ya umumnya persentase 99% pada nyekar. Adapun juga yang minta syariat, minta saran pendapat solusinya harus gimana ya alhamdulillah yang bisa dikatakan atau dia tangkap ya cukup dengan cara silaturahmi aja ya pulang itu. Oke teman-teman, seperti itulah obrolan saya dengan Abah Enceng, dimana Abah Enceng ini sudah 20 tahun ya, Bah ya? Iya. Tinggal di hutan Gunung Tampomas ini. Abah terima kasih banget atas waktunya ya, Bah ya. Sama-sama. Udah berbagi kisah pengalaman selama tinggal 20 tahun di sini. Ya oke Abah, ini mah ada sedikit rezeki buat Abah. Apa ini? Udah ini mah buat beli rokok atau Ya, beli apa? kalau yang kasih ron. Amin. Moga-moga Allah menijabah apapun yang dijalankan sama Kang WK. Amin. Moga-moga dilimpahkan secepat-cepatnya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih ya, Bah ya. Sama-sama. Ya atas waktunya, terima kasih banget nih, Bah. Dan seperti itulah teman-teman obrolan saya dengan Abah Enceng yang udah 20 tahun tinggal di sini, dan saatnya saya pamit undur diri. Terima kasih banget. Kita jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama.